ofisialnya. Ih, Baim mau jadi duda. Baim mau jadi duda. Ya Allah, Baim. Tanda-tanda keretakan rumah tangga Baim dan Paula makin kencang, mulai dari Baim yang disebut akan jadi duda, curhat ke Melani terkait rumah tangga, hingga curhat Paula tak diberi uang perawatan jadi sorotan. Kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven kian hari kian bertiup kencang dan juga semakin memantik tanda tanya warganet. Ada apa sebenarnya dengan rumah tangga Baim dan Paula? Pasalnya, belakangan ini pasangan yang menikah pada tanggal 22 November 2018 ini sudah semakin jarang menunjukkan kebersamaan dan kemesraan mereka. Bahkan sempat viral, Baim yang disebut akan jadi duda. Dan guna memastikan kondisi rumah tangga pasangan yang telah dikaruniai 2 orang anak itu, tim Silet pun mencoba melakukan cross-check ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hasilnya, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan memastikan jika hingga saat ini belum ada gugatan cerai baik dari Baim maupun Paula. Kok sendiri aja? Pasangannya mana? Hah? Kapan ofisialnya? Ih, Baim mau jadi duda. Baim mau jadi duda. Ya Allah, Baim. Sampai saat ini ya belum ada ditemukan data tersebut di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Siapa namanya Baim Wong? Tidak ada. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, kalau perceraian yang diajukan oleh suami itu harus di tempat tinggal istri. Candaan kali, biasalah ya media sosial. Yang pasti saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi pesan saya semoga semuanya baik-baik saja. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu itu pasti selalu ada hikmahnya, ya kan? Dan tugas kita itu hanya bersabar dan mengambil hikmah baik. Kabar keretakan rumah tangga Baim dan Paula seolah kian mendapatkan pembenaran setelah keduanya mulai lebih sering menjalani kegiatan mereka sendiri-sendiri. Terbaru dari story dan unggahannya di media sosial masing-masing, Baim terlihat bersilaturahmi dengan salah satu pengisi soundtrack film terbarunya hanya dengan ditemani putra sulungnya Keanu. Begitupun saat sahabat Raffi Ahmad itu kondangan ke salah satu karyawannya, lagi-lagi Baim hanya bersama Keanu tanpa ada Paula di sisinya. Ya duduk aja Mbak. Ayo. Ibu nggak sekalian? Enggak sudah. Nanti ngikutin beritanya. Jadi doakan semoga sukses. Kami izin buka ya, Kak? Iya boleh, nanti dibuka dulu. Kak, Wisnu Fajar, Kak. Pernikahan itu sebetulnya adalah sebuah tempat di mana 2 orang yang sudah dewasa diuji kesabaran, keuletannya, tapi ingat gitu loh, bahwa pernikahan itu adalah tempat mereka bersama. Jadi marilah dicoba untuk dikemukakan, dikomunikasikan sehingga kondisinya juga menjadi lebih nyaman. Beberapa momen-momen penting ini bisa menjadi suatu indikasi bahwa di dalam rumah tangga mereka memang sedang ada masalah yang lumayan besar. Sementara Paula sendiri justru memilih berkegiatan dan juga bekerja bersama teman-temannya daripada menemani sang suami. Lucunya, Paula memilih bungkam dan bahkan kabur saat awak media berusaha mengkonfirmasi kondisi terkini rumah tangganya dengan Baim. Lantas, bagaimana pula hasil penelusuran tim Silet ke kediaman Baim dan juga orang tuanya?
Makasih, Wan. Tak hanya tak pernah menemani lagi Baim Wong di kunjungan ke pengisi soundtrack film, bahkan juga ke resepsi karyawan, misteri terkait kondisi terkini rumah tangga Baim dan Paula semakin menyeruak. Lantaran Paula diam-diam sempat dikabarkan telah berkonsultasi dengan salah satu kuasa hukum, yakni Anna Sofa Yuking, terkait keberadaan dirinya sebagai seorang istri. Tidak hanya itu, Baim pun sempat curhat dengan sahabat lainnya, Melanie Ricardo, terkait permasalahan rumah tangganya. Maklum, sebelumnya rumah tangga Melanie dengan sang suami, Tyson Links, juga sempat bermasalah. Namun keduanya akhirnya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan mereka pun kembali rukun. Lantas, apa inti curhat Baim kepada Mel? Apa pula kata Tia Aristia sebagai sahabat Paula? Baim undang untuk breakfast, kita ngobrol segala macam, tapi nggak konten ya, sharing, tapi kan nggak bisa dibagiin ke teman-teman. Oke? Paula tuh dulu kan dia pernah memilih untuk vakum gitu ya. Dulu dia supermodel yang luar biasa, sukses, kemudian dia memilih vakum. Tapi kemudian belakangan dia semakin sadar bahwa oh iya, jadi perempuan tuh kita memang harus mandiri gitu kan. Karena kita tidak pernah tahu kondisi apa nanti ke depan yang akan terjadi. Paula ke saya tuh konsultasi soal bisnis ya. Paula tuh datang konsultasi bisnis, tante gimana sih kalau bisnis ini nanti aku kira-kira hukumnya gimana gitu ya. Karena kan saya lihat semua sibuk ya kan, suaminya sibuk, dia sibuk, dan ya saya berdoa semoga sih baik-baik aja ya. Dan saya nggak tahu sih kalau kecuali kalau dia cerita, kan kalau sama saya kan dia hanya bicara bisnis, fokus hanya bagaimana hukum bisnis, karena dia punya kerjasama banyak sekali sekarang kan. Makanya selalu berdoa semoga selalu dimudahkan, selalu diberikan jalan keluar di setiap ujian. Gitu. Masih dari pertanda keretakan rumah tangga Baim dan Paula, belakangan juga kembali viral momen Paula curhat ke Nagita Slavina lantaran ia tidak mendapat jatah uang perawatan diri dari Baim Wong. Sebaliknya, Gigi justru tak terkendala untuk mempercantik diri lantaran digelontorkan budget khusus oleh Raffi. Senasib sama Kimberly Ryder, ujar netizen. Membandingkan nasib Paula Verhoeven dengan Kimberly Ryder yang diajak hidup sederhana oleh sang suami, padahal sebelumnya Kimberly hidup serba ada sebagai seorang selebritis. Kalau perawatan gitu pakai duit sendiri apa minta suami? Kalau Gigi mah nggak usah ditanya, dikasih kartu kredit sama suaminya, bisa dipakai kan? Pakai aja. Iya kan? Mungkin. Kayaknya aku butuh pertolongan Gigi untuk lebih menginfluence suami aku. Dia nggak beli, tapi lagi beradaptasi ya. Dan aku rasa itu nggak mungkin sih. Saya kan Mbak Imo kan terkenal kaya ya. Nah giveaway waktu itu juga nggak mungkin sih kalau nggak sampai nggak ngebiayain perawatannya Kak Paula. Mbak Imong tuh kan kayak ini kan, kayak pekerja keras gitu kan. Masa iya sih dia nggak kayak nggak ngasih uang buat perawatan gitu. Padahal kan lagian juga si Kak Paula juga udah cantik sih emang, tapi ya siapa sih wanita mana yang gak mau dirinya lebih cantik lagi di depan suaminya gitu. Sebelumnya, Paula juga sempat dibuat sewot oleh Baim yang membanding-bandingkannya dengan Gigi yang menurut Baim sangat sabar dan tidak cemburuan terhadap Raffi. Dengan nada tinggi, Paula langsung membalas dengan meminta Baim belajar banyak hal dari Raffi, utamanya dalam memanjakan istri sebelum membandingkan dirinya dengan Gigi. Mendengar debat panas Baim dan Paula, Gigi dan Raffi pun hanya bisa tersenyum. Lucunya justru warganet yang tidak tinggal diam dan melontarkan pembelaannya terhadap Paula. Ya, warganet menilai jika Baim merupakan sosok suami yang pelit dan keterlaluan lantaran suka membandingkan istrinya dengan wanita lain. Kalau aku jadi Paula, lah lu bisa gak jadi kayak Raffi? Dukung netizen. Cantik, Paula tinggi, hidung mancung, kenapa suami gak bersyukur? Sambar netizen lainnya.
dipermasalahkan sama Paula. Oh, banyak. Suruh Paula belajar. Cuekin. Coba kamu belajar sama kaki. Mau belajar dari dia mah. Jangan suka dibanding-bandingin. Suka nggak dibanding-bandingin, ya nggak? Coba. Iya. Nggak, aku serius emang. Kamu suka banding-banding aku sama Gigi, kamu bisa banding-banding. Nah, lo serius kenapa? Ada yang baru, ada yang udah kita coba lagi. Ada yang udah lama, semuanya pasti kalau misalkan up and down semuanya sih ya. Perjalanannya buat saya dari F&B segala semuanya menyenangkan. Kita seperti ingat pepatah di zaman gen milenial ya, bahwa rumput tetangga biasanya lebih hijau gitu ya. Ingat gini aja, dalam sebuah pernikahan itu kita yang bangun, kita yang sama-sama. Ketika kamu merasa bahwa kebutuhan itu tidak terpenuhi, silakan diungkapkan. Tapi kalau misalnya cerita atau membandingkan dengan pasangan lain yang mungkin juga punya peraturan yang berbeda, kebijakan yang berbeda gitu ya. Nah, kita akan jadi lelah gitu. Masalah yang terus terjadi tidak pernah terselesaikan karena tidak pernah dibahas bersama dengan pasangan, sehingga menimbulkan permasalahan itu menjadi tanda kutip menua gitu ya. Jadi sudah berakar gitu ya. Kemudian menyebabkan ketika ada satu trigger permasalahan yang mungkin mirip, meledaklah itu.